Hai guys, jumpa lagi bersama saya di channel Yuda TV. Dan kalian yang pencinta sinetron Cinta Setelah Cinta, jangan lupa klik dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Sementara Arya sama Rina di dalam mobil dan dibuntuti Joni, dan di sisi lain Starla sedang makan malam, dan Niko ada yang menelpon dan Niko pun tidak mengangkatnya, dan telepon itu pun dari Ayu, dan teleponnya diangkat sama Niko, dan Niko pun mau pergi, dan Niko bohong, dan Nila nggak mau ditinggalin sama Niko, dan Starla curiga, dan Starla mau tangkap basah Niko. Sementara Tio tidur, dan si janda gatel itu pun baca cerita sambil nidurin Tio, dan dia mau pergi, dan Ayu ke rumah sewaan Niko, dan dia masuk, dan Niko sudah nungguin di dalam. Dan si janda gatel itu dan Niko bilang, kamu harus dihukum karena telat, kata Niko. Dan Niko bilang sudah kangen. Dan janda gatel itu pun sama aku juga, katanya. Sementara Arya mau nyumbangin lagu di tempat itu, dan Rina senang melihatnya. Sementara Starla datang dan dia mau cari Rina, dan Starla pun lihat Rina, dan Starla deketin Rina, dan ibu-ibu itu pun mukulin Arya, disangka selingkuhannya Rina, Arya itu. Dan Starla salah orang, dan Arya di belakang Starla, dan Arya bilang aku kakak tirinya, dan Starla bilang maaf ya ibu-ibu, iya itu kakak tiri aku. Dan Arya bawa Starla keluar dan bilangin kalau Rina itu bukan selingkuhan Niko. Berkali-kali saya omongin bukan, Rina itu bukan selingkuhan Niko. Dan Starla diam, dan ini rencana aku biar ketahuan kalau Mas Niko itu selingkuh. Dan Arya bilang mending kamu sekarang pulang, katanya. Dan Arya bilang mending kamu pulang sekarang. Dan dalam hati Starla, aku sudah ngelabrak tapi salah orang, dan Arya nyuruh Beno mengantar Starla. Sementara Starla di luar mikir kalau Niko selingkuh sama Ayu, tapi nggak mungkin. Dan di mobil Arya sama Rina, dan Rina berterima kasih sama Arya karena sudah mengantar aku, katanya. Dan Rina pura-pura nggak tahu soal Niko, padahal dia sudah tahu. Sementara Arya dikejar komplotan preman dan dihadang di tengah jalan, dan preman itu pun siramkan bensin di sekeliling mobil Arya, dan orang itu pun bilang serahkan kunci mobil itu. Dan Rina pun kenal sama laki-laki itu, dia dengar suaranya bahwa itu Joni. Dan Arya mau nyerahkan kunci mobil sama itu preman, dan Arya berkelahi, dan Arya mau buka helm orang itu, dan Rina pura-pura jatuh dan manggil Arya takut ketahuan kalau itu Joni. Dan Arya nganter Rina, dan Rina bilang aku bahagia banget, katanya. Dan Arya pulang. Tak lama kemudian Joni datang nyamperin Rina, dan Joni meluk Rina, dan Rina bilang kenapa kamu begitu, aku sengaja, berarti Arya benar-benar mengharapkan kamu, katanya. Dan itu peluang untuk kita, kata Joni. Sementara si janda gatel itu bilang aku bahagia banget, aku gak mau kehilangan kamu, katanya. Dan Niko bilang sama aku juga dalam hatinya, aku juga gak maunya deket sama kamu terus, kata Niko. Sementara Rina cerita sama Joni kalau donor itu selingkuh sama istri pendonor, dan Nila liatin video Niko sama Ayu, dan Rina mau
manfaatin video itu, dan Rina kirim video itu sama Joni. Sementara Starla nungguin Niko dan ditelepon Niko tapi nggak diangkat. Sementara Niko tidur nyenyak dan Starla memandang foto pernikahannya. Dan dia ingat suasana bahagia dengan Niko. Dalam hati Starla, Mas Niko sudah hianatin janji sucinya. Sementara Niko bangun dan lihat HP dan dia melihat ada pesan tak dikenal. Dan Ayu bangun dan bacaannya, mau video ini aku kirim ke istri kamu yang cantik. Dan Ayu lihat video itu dan dia nyangka sama Arya, dan Niko bilang gak mungkin karena aku tahu sifat Arya. Dan Niko bilang aku gak mau pernikahan aku hancur. Dan Ayu bilang jadi begitu. Iya, aku kan udah bilang berkali-kali sama kamu kalau aku gak mau kehilangan Starla dan anak aku. Dan Ayu bilang, aku juga nggak mau kehilangan kamu kok, kata janda gatel itu. Dan Niko janji aku akan cari tahu orang itu. Dan Niko mau pulang, dan kalau ini sampai terbongkar sama istri aku, Starla, aku akan tinggalin kamu yuk, katanya. Dan Niko pun meluk janda gatel itu. Sementara Tio bangun haus, katanya, dan Tio lihat pintu kamar Ayu terbuka dan dia melihat Ayu di luar dari rumah sebelah. Pelukan lagi, kata Tio. Dan Tio menangis. Tio gak mau punya ayah tiri, kata Tio. Sementara Niko ditelepon sama Joni. Kalau kamu gak mau ketahuan sama istri kamu yang cantik itu, kata Joni, kamu harus transfer uang 20 juta, katanya. Sementara Joni sama Rina ngomongin Niko. Dan Rina bilang, aku tahu kalau Pak Niko itu gak gampang menyerah. Dan Rina bilang, kamu harus hati-hati, kata Rina. Sementara Ayu pulang dan Tio marah. Kenapa ibu bohong? Ibu kan sudah janji sama Tio. Dan Ayu bilang, siapa yang pacaran? Dan Tio sudah melihat semuanya. Ibu keluar dari rumah sebelah dan ibu pelukan lagi. Dan Ayu bilang, ibu tadi keluar, ibu beli sabun. Dan Tio bilang, kenapa orang itu kok mirip ibu? Dan Tio percaya sama ibunya. Dan Ayu pun tidurin Tio. Sementara Niko sampai di alamat yang dikirim oleh Joni. Dan dia simpen uang di deket baleho itu. Dan Niko lihatin orang itu. Dan Joni datang. Dan Niko berkelahi sama Joni. Dan Niko bilang, beraninya kamu ngancam-ngancam aku, katanya. Dan Joni pun kabur dan ambil uang itu. Dan Joni berhenti di tengah jalan. Sial si Niko, brengsek, katanya. Di sisi lain Ayu dihantui Ilham. Dan Ilham bilang, perempuan pembohong, perempuan licik, katanya. Dan Ayu lari ketakutan. Dan dalam hati Ayu, ini tuh bayangan atau nyata? Kalau bayangan gak mungkin leher aku sakit. Dan ini nyata. Dan Ayu balik lagi ke kamar. Di kamar gak ada siapa-siapa. Dan Ayu lihat keluar dari jendela. Dan Ayu keluar dan dia masuk lagi. Dan Ayu merasa ketakutan. Dan di sisi lain Rina marah sama Joni. Kamu mah gak percaya orangnya, sudah dikasih tahu malah gak dengar. Dan uang itu pun dibagi 2 sama Rina. Dan Joni bilang, aku harus cari pekerjaan yang tetap, katanya. Dan dia bilang sama Rina. Sementara Starla di rumah nungguin Niko. Dan Starla bilang dalam hatinya, siapa selingkuhan Mas Niko? Dan Starla ingat sama omongan Arya bahwa selingkuhan Niko itu adalah Ayu.
Tak lama kemudian Niko datang dan Starla pura-pura tidur dan Niko belai Starla dan Niko bilang dalam hatinya, kenapa aku jadi begini, apa ada jantung ilham di dalam diriku. Dan Niko menangis dan Starla pun mendengarnya dan Niko ganti baju dan Starla bangun dan ngintip Niko lagi nyuci baju itu dan Starla gak bisa tidur nyenyak katanya. Aku ingat suami aku belum pulang katanya dan Starla malah nyium baju yang dicuci sama Niko dan Niko pun berdalih lagi, berbohong lagi dan Starla pun diam dan Niko mau buktiin sama Starla dan dia menelpon temennya dan temennya itu sekongkol sama Niko dan Starla jadi percaya sama Niko dan Starla minta maaf sama Niko dan dia berjanji tidak akan berpikir yang aneh-aneh kata Starla dan Niko pun senang mendengarnya. Nah begitulah alur ceritanya, silahkan tunggu di episode selanjutnya.